Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah murid-muridku, anak-anakku kelas 4. Apa kabar kalian di rumah? Bahwa harap kalian dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dan tetap semangat untuk menuntut ilmu pada pagi hari ini. Takbir, Allahu Akbar. Baik, sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran kita yaitu tentang bersuci dari haid. Pada pertemuan pertama kita akan membahas tentang pengertian haid dan warna darah haid. Baik, silakan bukunya dibuka. Nah, sekarang buka bukunya pada pelajaran ketiga. Kenapa kita harus mengetahui tentang haid? Allah itu maha indah dan sangat menyukai keindahan. Demikian hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam berbagai riwayat disebutkan bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman. Jadi kenapa kita harus mengetahui tentang haid? Karena dengan kita mengetahui haid, maka kita akan mengetahui bagaimana cara bersuci. Karena sesuatu yang suci, sesuatu yang indah itu sangat disukai oleh Allah. Ungkapan di atas menunjukkan betapa besarnya perhatian Islam terhadap keindahan dan kebersihan. Sebab bersih itu berarti sehat dan rapi itu berarti indah. Islam sangat membenci segala keburukan dan kekumuhan. Oleh karena itu, dalam banyak hal, Islam mengajarkan kepada pemeluknya untuk senantiasa membersihkan diri, baik dengan mandi, berwudu, maupun bertayamum. Tujuannya agar bersih secara fisik, sedangkan supaya bersih psikis kejiwaan. Umat Islam diperintahkan untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Jadi, kenapa kita harus mengetahui tentang haid? Karena dengan kita mengetahui tentang haid, maka kita mengetahui tentang cara-cara bersuci. Karena kondisi haid adalah kondisi yang tidak suci. Maka kita harus mengetahui cara untuk membersihkannya. Khususnya buat wanita. Baik, kita next. Baik, kita masuk kepada pembahasan. Sebelum kita masuk pada pembahasan, nanti ada yang bertanya, anak yang cowok bertanya, Wahab, kenapa kita harus membahas tentang haid? Kan kita cowok, sedangkan haid itu untuk wanita. Nah, menurut Pak Wahab itu adalah pandangan yang salah. Karena apa? Karena memang laki-laki atau cowok tidak akan mengalami masa haid. Akan tetapi yang namanya lelaki atau cowok akan memiliki istri, bahkan akan memiliki anak perempuan suatu saatnya. Dan akan menjadi kewajiban bagi laki-laki untuk menjelaskan kepada istrinya atau kepada anaknya tentang masalah-masalah haid. Karena haid adalah masalah yang perlu dijelaskan. Oleh sebab itu, bahwa harap bagi yang anak laki-laki harus tetap semangat untuk mengetahui masalah-masalah tentang haid. Baik, kita memakai pengertian haid yang ada di buku. Pengertian haid yang ada di buku, haid menurut bahasa berarti mengalir. Sedangkan haid menurut istilah syarah atau hukum Islam adalah darah yang keluar dari kemaluan perempuan dalam keadaan sehat. Artinya dalam keadaan sehat ya, bukan disebabkan karena melahirkan, bukan pula disebabkan oleh karena terluka atau karena penyakit. Jadi haid itu adalah darah yang keluar dari kemaluan perempuan atau rahim perempuan, yaitu ketika perempuan tersebut dalam keadaan sehat, bukan disebabkan karena melahirkan. Ketika melahirkan itu beda lagi sebutannya. Apalagi terluka atau karena penyakit tertentu. Ada, kalau penyakit ada darah istihadah namanya. Oke, harap kalian paham ya. Darah haid keluar karena sel telur yang ada pada rahim perempuan tidak ada yang membuahi. Tetapi apabila sel telur yang ada pada perempuan itu ada yang membuahi, maka darah haid itu tidak akan keluar. Apabila darah haid atau menstruasi berhenti, kemudian di hari lain keluar lagi dan masih dalam masa haid, maka darah haid itu
darah itu adalah darah haid. Jadi ketika dalam masa-masa menstruasi, artinya ntar ada hitungan-hitungan waktu menstruasi, waktu-waktu wanita dalam haid, ketika ada darah yang keluar, maka itu adalah darah yang merupakan darah haid. Warna darah haid atau menstruasi biasanya sama persis dengan darah yang keluar dari anggota badan kita. Jadi agak merah atau agak merah kehitaman sedikit. Baik, kita next. B. Macam-macam warna darah haid. Ulama fikih membagi 4 macam warna darah haid sebagai berikut. Jadi ulama dalam Islam, ulama fikih membagi macam-macam warna darah haid. Yang pertama ada darah haid yang berwarna hitam. Berdasarkan hadis Fatimah binti Abi Hubaisi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda sebagai berikut. An Fatimah, atau kita baca artinya dari Fatimah binti Abi Hubaisi bahwasanya dia mempunyai darah penyakit istihadah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadanya, jika darah haid maka warnanya hitam. Jadi Rasulullah mengatakan bahwa darah haid itu warnanya hitam. Apabila demikian maka hentikanlah sholat, tidak boleh mengerjakan sholat. Jadi ketika ada darah yang keluar terus darahnya agak merah atau kemerah kehitaman, maka itu adalah darah haid, dan bagi wanita maka hentikanlah sholat. Artinya dilarang untuk melakukan ibadah-ibadah, terutama ibadah sholat. Jadi wanita yang lagi haid dilarang untuk sholat. Yang kedua ada warna merah, merupakan warna asli dari darah. Yang ketiga warna kuning, yaitu darah yang terlihat pada seorang perempuan, misalnya atau darah yang keruh, yaitu pertengahan antara warna putih dengan hitam seperti air yang kotor. Jadi ada warna yang seperti itu. Ini yang ada di dalam buku. Apabila haid yang tidak normal, darahnya bergumpal dan berwarna hitam. Jadi ada darah yang tidak normal, artinya biasa darahnya bergumpal, jadi kayak apa namanya, kayak dia bergumpal itu kayak kental ya, dan berwarna hitam pekat. Apabila ketika darah itu keluar dirasakan nyeri, maka darah itu merupakan darah penyakit. Jadi ini merupakan salah satu darah penyakit, yaitu darah istihadah. Ntar nanti ada pembahasannya. Baik, kita next. Ini adalah tugas fikih kelas 4. Tugas kalian gampang saja, yaitu tugas 1, buatlah rangkuman catatan tentang materi kita hari ini, maksimal 1 halaman. Jadi kalian buat rangkuman, yaitu catatan, kalian tulis di buku. Tulis dengan rapi, karena kerapian adalah menjadi penilaian PAUHAB. Jadi kerapian, keindahan dalam tulisan, kebersihan dalam tulisan akan PAUHAB nilai. Buatlah rangkuman catatan tentang materi kita hari ini. Jadi yang apa PAUHAB jelaskan hari ini kalian tulis dalam buku 1 lembar. Setelah itu, waktu pengumpulan mulai hari ini sampai dengan Rabu depan. Jadi mulai hari Selasa ini sampai dengan Rabu depan. Berarti 1 hari ya. Kita coba. Yang kedua, tugas dikirimkan kepada Bapak via WhatsApp. Jadi ketika kalian sudah menuliskan tugas, kalian foto dan tugas tersebut dikirimkan kepada Bapak via WhatsApp. Oke? Tetap semangat ya. Oke, kita next. Baik, sekian dari PAUHAB. PAUHAB harap apa yang PAUHAB jelaskan dalam waktu yang singkat ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berguna, khususnya bagi diri kalian. Dan PAUHAB doakan juga semoga cita-cita kalian terkabulkan dan tercapai. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari PAUHAB. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.